Oke, selanjutnya adalah mogok kerja. Untuk mogok kerja sendiri dilakukan secara bersama-sama oleh para pekerja di dalam perusahaan tersebut untuk menghentikan ataupun memperlambat jalannya pekerjaan sebagaimana akibat daripada gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industri yang sudah dilakukan, yang mana pengusaha itu harusnya itu memenuhi tuntutan pekerja. Nah, mogok kerja ini itu didasari atas yang namanya hubungan industrial yang sebelumnya saya jelaskan, di mana yang namanya serikat pekerja itu atau serikat kerja itu memfasilitasi atau mendukung sewaktu-waktu, misalkan mogok kerja ini terjadi di masa yang akan datang. Nah, mogok kerja ini dilakukan itu kenapa sih alasan kenapa kok mogok kerja ini dilakukan adalah di mana si para pekerja ini menuntut hak-haknya mereka Nah, hak-hak pekerja ataupun si hak daripada si pekerja yang ada di perusahaan tersebut itu mogok kerja ini juga hanya bisa dilakukan di perusahaan yang bersangkutan. Itu pun dengan pemberitahuan tertulis pada si pengusaha atau si pemilik usaha dan juga instansi pemerintahan terkait terkait tenaga kerja minimal 24 jam sebelum terjadinya mogok kerja ini dilakukan. Nah, pemberitahuan ini atau pemberitahuan tertulis ini itu harus dibubuhi tanda tangan para pengurus serikat kerja dan juga wakil daripada pekerjaan itu sendiri. Kalau misalkan mereka melakukan mogok kerja tanpa adanya pemberitahuan tertulis, maka mogok kerja ini tidak boleh dilakukan, atau bisa dikatakan adalah kegiatan yang ilegal atau tidak layak dilakukan. Jadi kalau orang mogok kerja itu kemudian enggak serta-merta mereka cuma asal saya mau mogok kerja nggak mau ngapa-ngapain itu enggak tapi mereka harus punya pemberitahuan tertulis. Kalau mereka tidak ada pemberitahuan tertulis mereka sudah dikatakan bahwa mereka itu izin bekerja nggak ada hak yang mereka tuntut seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK dan juga lockout. Untuk PHK atau pengakhiran hubungan kerja ini itu adalah berakhirnya hak dan kewajiban di antara si pekerjanya dan juga pengusahanya. Itu bisa dilakukan setelah semua upaya untuk menghindari PHK-nya ini itu gagal. Tapi PHK ini harus dimusyawarahkan oleh pengusaha dan juga serikat pekerjanya ataupun si pekerja yang bersangkutan. Jadi tidak pemutusan hubungan sepihak. Jadi dimusyawarahkan dulu, dibicarakan dulu bahwa memang kalau memang sudah tidak ada solusi lagi yang bisa membantu agar pekerja ini stay atau bertahan bekerja di perusahaan tersebut, maka PHK ini tidak bisa dihindari. Nah, tindakan PHK itu dilarang kalau si pekerjanya ini sedang sakit dengan bukti keterangan dokter atau kurang dari 12 bulan secara terus-menerus. Kalau memang dia sakit itu tidak boleh dilarang. Kemudian memenuhi kewajiban negara, menjalankan ibadah, kemudian menikah, hamil, melahirkan, keguguran, hubungan darah atau ikatan pernikahan, kecuali memang diatur dalam peraturan perusahaan dan sepakatan bersama bahwa memang hubungan darah itu tidak diperbolehkan, itu boleh. Dan juga mendirikan atau menjadi anggota atau pengurus serikat kerja itu juga mereka tidak boleh dilarang. Nah, kemudian untuk lockout sendiri itu adalah hak pengusaha untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan akibat adanya perselisihan industrial, di mana kegiatan perselisihan ini atau kejadian perselisihan ini itu tidak mencapai kesepakatan. Jadi misalkan pekerja itu tidak menuntut melebihi kewenangan perusahaan, itu perusahaan bisa melakukan yang namanya lockout. Kemudian lockout ini juga hanya bisa dilakukan kalau pengusaha itu memberitahu maksudnya secara tertulis kepada serikat pekerja atau wakil pekerja dan juga instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi tetap harus ada informasi tertulisnya untuk
saya mau melakukan lockout nih, gitu ya. Ya, jadi menghentikan sebagian kegiatan perusahaan karena adanya perselisihan industrial. Nah, itu kemudian yang akibatnya nanti tenaga kerjanya itu berhenti, gitu ya. Jadi bukan kemudian memutus hubungan sepihak, gitu ya, tapi memang perusahaan itu ada lockout karena ada perselisihan di dalam internal perusahaan, gitu. Kemudian keselamatan dan perlindungan kerja, ya, jadi pengusaha itu harus memperhatikan rambu-rambu hukum yang berlaku di negara kita. Nah, rambu-rambu hukum terkait dengan perlindungan kerja yang berlaku di Indonesia antara lain adalah tidak boleh, ya, tidak boleh mempekerjakan anak, ya, di bawah 15 tahun kecuali memang terpaksa. Tuh. Kalau kondisi memaksa, ya. Kemudian atau hanya sekedar membantu, itu boleh. Nah, kemudian anak yang terpaksa dipekerjakan itu juga wajib diberikan perlindungan khusus. Jadi ada perlindungan khusus untuk anak-anak usia di bawah 15 tahun yang mana mereka tetap harus bekerja. Kemudian juga tidak boleh mempekerjakan orang muda, ya, 15 sampai 18 tahun untuk pekerjaan tertentu karena seyogyanya mereka itu umur segitu itu adalah harusnya sekolah, gitu ya, harusnya mengenyam pendidikan, jadi belum diperkenankan untuk bekerja. Nah, kemudian tidak boleh, ya, perempuan untuk situasi tertentu, misalkan perempuan itu diminta untuk melakukan shift malam, kecuali memiliki izin khusus, gitu ya. Kemudian wajib, gitu ya, ini yang tidak boleh lagi, itu yang bawah sendiri yang bisa kita lihat adalah tidak boleh mempekerjakan pada saat libur resmi, kecuali pekerjaan yang memerlukan pengerjaan terus-menerus. Jadi kayak manufaktur, pabrikan, gitu ya. Kalau memang harus bekerja, ya yang mau mengambil shift tersebut itu yang diperbolehkan untuk mengambil, tapi tetap harus ada upah lembur yang harus dibayarkan oleh perusahaan, itu untuk hari yang seharusnya hari libur resmi, ya, itu seperti itu. Atau kadang biasanya ada shift, gitu ya. Jadi untuk yang misalkan hari libur resmi ataupun hari raya, gitu ya, yang Islam itu biasanya yang non Islam yang kemudian bekerja gantian. Itu kalau untuk kondisi tertentu, ya. Tapi untuk perusahaan besar, ya, itu libur resmi itu memang harus diberikan, itu karena itu hak daripada karyawan. Kemudian yang selanjutnya pengusaha itu harus, ya, memberikan informasi atau wajib memberikan ketentuan jam kerja dan juga lembur. Jadi di awal ketika terjadi kontrak kerja itu jam kerjanya mereka itu harus jelas. Jadi mereka masuk jam berapa, pulang jam berapa. Misalkan lebih dari jam kerjanya mereka, jam pulangnya itu boleh dikatakan jam lembur. Nah, lemburnya itu maksimal berapa jam, nah itu juga harus jelas. Itu adalah memberikan informasi. Kemudian berhak mendapatkan waktu istirahat kerja, antara lain adalah cuti tahunan dan cuti hamil. Kemudian pekerja wanita itu juga tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi. Itu wajarnya seperti itu, karena ketika hari pertama dan kedua itu biasanya banyak kendala, tapi enggak semuanya sih, tapi kadang ada. Nah, itu juga harus dipahami oleh si perusahaan sendiri. Nah, kemudian untuk perselisihan perburuhan, gitu ya, nanti, ya, subjek perselisihannya bisa kita lihat apa saja sih, gitu ya, yang diselisihkan di antara kedua belah pihak. Mungkin biasanya syarat kerjanya, pelaksanaan syarat kerjanya, kemudian seperti apa norma kerjanya, kemudian bagaimana hubungan kerja pengusaha dan pekerjanya, dan juga kondisi kerja di dalam perusahaan itu seperti apa. Biasanya subjek-subjek perselisihan yang perlu dimusyawarahkan antara lain seperti itu. Nah, untuk tahapannya, ya, tahap untuk penyelesaian perselisihan perburuhan ini, gitu ya, yang pertama tahapnya adalah melakukan musyawarah dulu. Itu, nah, baru jadi dibicarakan antara kedua belah pihak. Jadi kalau memang sudah tidak menemukan solusi, baru nanti dilanjutkan ke tahap kedua, bisa melalui jalur pengadilan ataupun luar pengadilan, baik itu arbitrase, mediasi, kemudian
lembaga penyelesaian perselisihan industrial seperti itu. Kemudian saat penyidikan, ya, pemidanaan dan juga sanksi-sanksi, ya, untuk sanksi pidana penjara dan denda itu dilakukan oleh polisi Republik Indonesia, kemudian instansi pemerintahan yang lingkup tugas tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk sanksi perdata itu ganti rugi jika memang ada, dan juga berdasarkan prosedur gugatan perdata biasa ataupun yang prosedur alternatif. Untuk yang sanksi administratif itu antara lain ya teguran, peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, bisa jadi juga pembekuan, ya, kemudian pembatalan persetujuan, pendaftaran, ya, kemudian penghentian sementara sebagian ataupun seluruh alat produksi, dan juga pencabutan izin usaha. Nah, itu adalah terkait dengan hukum-hukum ketenagakerjaan dan juga pidana dan juga sanksi yang bisa diberikan ketika memang terjadi tindakan-tindakan yang hukum seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum.